sini santet itu nggak hanya satu. Jadi santet itu sebenarnya salah satu dari ilmu sihir, ilmu hitam. Terus di bawah santet itu ada teluh, baru langsung ke guna-guna. Kalau misalkan dukun gitu ya, itu jadiin tumbal dia yang mengambil uang itu. Ada konsekuensi buat dukunnya nggak sih? Serem juga ya. Kalau kita mau runtutin santet itu kayak gimana? Wah, 3 jam nggak ada habisnya terus. Nah tapi kalau misalkan kayak santet yang bisa nyerang keluarga banyak gitu, itu ada juga? Ada lah. Pernah punya pengalaman gitu kayak klien yang ada, tapi santet ini nih. Tapi itu ini, lebih gitu. tepatnya ke sihir ya, karena kita ngambilnya sihir. Itu kan kita harus ngabdi dulu sama iblis, ada berbuat perjanjian. Nah perjanjiannya itu yang menghabiskan atau membantai satu keluarga, dan itu kan nggak bisa yang satu keluarga langsung dimatiin, tapi satu tapi dalam jangka waktunya. Nah itu. Berarti film Santet Segorok itu bisa terjadi di kejadian nyata gitu, bisa bilang kayak gitu ya. Iya. Maksudnya, serem banget sih. Satu keluarga diteror bertubi-tubi oleh entitas gitu. Iya. Diteror beneran. Dan itu banyak kejadian yang sampai datang ke tempat saya itu yang sudah mulai kayak itu kejadiannya sampai ke tante saya, ke mama saya. Sekarang saya kayak yatim piatu, tapi saya mau nikah. Saya takut nanti suami saya, anak saya. Jadi kayak korban ke pewaris kesekian, ngerti nggak? Turunan kesekian udah nyerah. Kayak adik dia udah meninggal, terus kakaknya dia udah meninggal, ibunya dia. Dan meninggalnya itu dalam 1 tahun kayak langsung 5 orang. Dan aneh-aneh itu ada yang kita bantu untuk menyelesaikan biar dia punya kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Pemutus rantainya sih. Nah tapi si santet itu tuh yang bisa nyerang keluarga gitu bisa diberhentikan? Bisa. Atau dia terus berlanjut sampai generasi gitu. Bisa diberhentikan kalau memang ketemu sama orang yang pas untuk spiritualisnya. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu dan dia tidak sadar kalau ini semua nggak baik-baik aja, dia lanjutin terus ya sampai habis turunannya. Wow. Dan penerorannya itu bukan makin ke bawah makin aman, makin ke bawah itu makin ada aja dan makin lebih gila seremnya. Wah serem banget. Contoh bapakmu, ibumu udah tahu kejadian itu, bapakmu yang melakukan janji, kamu dengan adekmu, dan itu terus. Dan itu bahkan ke kamu sama, misalnya kamu sama adekmu dalam film itu memang kejadian nyata yang ada, ya memang itu terornya gimana seserem mungkin, dan nggak ada udah-udahnya, terus diantem terus ada aja. Ya memang Santet Segorok itu di sini menceritakan tentang apa namanya? Realistis banget berarti cerita tentang santetnya gitu di sini gitu, realistis banget gitu. Dan solusinya cara dia Santet Segorok itu kan santet 7 samudra ya. Tapi apakah benar santet itu bisa ngelewatin lautan gitu? Kalau untuk santet memang sebenarnya mau lautan, darat, udara itu nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya? Nggak ada ngaruhnya. Itu hanya pantangan doang sih sebenarnya, kita ucapan aja. Zaman dulu tergantung kekuatan kitanya kayak gimana. Kalau contoh kita emang nggak bisa kena santet, mau lewat dari manapun ya nggak akan kena. Tapi kalau memang kita lemah, di saat semua orang lewat samudra atau lewat lautan udah sembuh, kitanya belum, memang dari diri kitanya aja. Kayak kamu naik jalan kaki jangan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah kalau emang di sebelah kirinya jurang, masa iya kita mau di kiri? Kita mau nggak mau kita harus di kanan, walaupun yang penting apa, pelan-pelan. Sama kayak itu santet. Memang mau lewat udara, laut, darat itu sebenarnya ada yang bisa kena, ada yang enggak. Nah begitu juga di laut, ada yang bisa sembuh, ada yang enggak sama sekali. Tapi memang produksi dari produser Rocky Soraya itu selalu punya cerita yang relate. Iya. Kayak sebelumnya saya diundang pun dengan hal orang-orang dari kalian bikin cerita indigo, itu relate. Yang ini Santet Segorok itu juga relate, cuma karena bahasa Jawa, jadi saya sempat nanya apa tuh Segorok itu artinya gitu. Kecuali orang Sunda ya tuh. Ya, Sunda mah artinya nyaho, meren. Tapi ya, menarik gitu, santet tuh bisa membunuh gitu. Yang jadi pertanyaan buat aku sih, yang membunuh tuh sebenarnya pikiran kita apa santetnya gitu? Pikiran kita kan? Sebenarnya santet itu tidak bisa mematikan yang langsung kita dibikin mati seketika terus kayak orang ada yang dicekek gitu, enggak. Tapi ilusi kita lah yang bikin itu jadi kenyataan. Karena apapun yang kita pikirin terlalu dalam sampai akhirnya Tuhan pun mengizinkan. Karena kita yang minta dari apa alam bawah sadar kita. Mindset otak kita udah rusak. Makanya kebanyakan orang yang kena santet itu seperti punya halusinasi. Sebenarnya memang yang dihajar itu bukan lagi mata lihatnya dia, tapi mata batinnya sama pikirannya. Wah.
Itu yang cepat mematikan. Tapi cara menangkal atau cara menyembuhkan santet kalau misalnya kita kena itu gimana sih? Banyak banget caranya, tapi yang paling pertama itu kita yakin ibadah itu nomor satu ya. Kalau saya selalu punya jurus jitu untuk orang-orang yang kepengen, yang mau sembuh dari ilmu santet teluh guna-guna itu ada 3. Yang pertama, jangan overthinking. Jadi di saat kita udah tahu kalau kita itu nggak baik-baik aja, di saat kita ada mediasi dari orang lain, oh iya kita memang kena nih. Terus ada lagi banyak orang yang bilang kalau kita nggak baik-baik aja. Langsung jangan overthinking, kita tenang dulu. Jangan overthinking, kita naikin ibadah. Terus baru kita lari mau ke spiritualis atau kita mau ruqyah mandiri. Nah, spiritualis itu kan tergantung sama kemauan kita juga. Kalau kita maunya memang ya udah deh gue mau ke kiai aja, sok. Ya udah deh gue non muslim misalnya saya mau di Buddha, saya mau ke kelenteng, sok. Yang penting apa ibadahnya naikin. Yakinkan kalau kamu tuh lagi ditegur sama Tuhan, jangan yang aneh-aneh dulu. Karena kalau memang pun itu dia kena santet, itu biar spiritualis yang bantu. Karena udah otomatis dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu biarin jelasin aja apa yang dirasakan, spiritualisnya yang ngelakuin. Nanti kalian ngejalanin yang baik-baik tuh, nggak overthinking. Terus olahraganya yang baik, kesehatan kalian juga dijaga dari pola makan, tidur kalian. Terus udah kayak gitu ibadah yang paling penting. Yang tadinya biasanya nggak pernah sholat sekarang jadi harus sholat. Yang tadinya cuma 3 waktu lengkapin jadi 5 waktu. Udah lengkap 5 waktu lengkapin lagi sunah-sunahnya. Terus yang non muslim ya ibadah lah yang baik. Nah, satu lagi aku tuh penasaran. Teteh pernah punya pengalaman nggak ada orang klien yang datang terus bilang ada teman terdekatku, misalkan dalam paru-parunya atau dalam apanya ada paku, kayak ada apa gitu? Ya. Aku tuh penasaran gitu. Mungkin itu salah satu hal yang udah lazim kalau aku dan timku tahu, kayak itu di perut kamu ada besinya kayak tanda tanya gitu di sini sampai ke rahim kamu. Coba cek USG. Masa sih teh? Ya cek dulu USG, itu yang bikin kamu sakit. So dia nggak percaya, terus akhirnya dia datang ke USG, di hasil USG sama MRI-nya dia di ronsen ada. Di kaki dia tuh bengkak, merah, bengkak kayak orang melepuh gitu. Merah tapi nggak melepuh, tahu merah kenceng, kaki tuh kayak orang bengkak tapi merah semuanya. Dan itu saya bilang di betis kamu ada plat itu kayak besi tapi lempengan. Kayak plat gitu, kecil segini. Coba kamu cek dulu USG. Kalau memang omongan saya salah, kamu datang lagi ke sini. Ternyata datang mana bawa hasil ronsen, iya ada plat. Itu dokternya sampai bilang kok bisa sih besi itu masuk ke dalam betis kamu. Karena di luarnya nggak ada apa. Emang tiba-tiba di situ. Itu yang bikin itu santet berarti. Santet. Itu yang bikin dia nggak bisa jalan sama sekali. Itu cara keluarinnya gimana Kak? Kayak apa, dengan operasi atau dengan spiritual? Pilihan sebenarnya dari badannya dia. Kalau misalnya memang kita lihat kayaknya kamu dari operasi bisa dibantu deh, karena ini udah nggak ada energinya jadi dia keluar. Jadi dia timbul. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa dengan operasi, mau kaki kalian diubek-ubek tuh nggak ada, ya berarti itu saya yang ngelakuin gitu. Kita bantu untuk keluar. Berarti kalau misalnya energinya udah habis itu timbul si besi. Timbul. Kalau misalnya belum habis berarti dia nggak akan timbul. Dia nggak kelihatan ya. Biar kalian berdua juga nggak cuma jadi pemain, teman-teman semuanya itu tahu kalau ilmu sihir itu kan banyak dan berbagai macam caranya mereka melakukan kejahatan. Dan ini cuma mengedukasi aja biar kalian tidak melakukan hal-hal yang bagi saya itu bodoh. Karena yang tadinya menembak, akhirnya dia sendiri yang ketembak. Jadi senjata makan tuan. Dan untuk kalian semua yang mau tahu nih, bener nggak sih teh di pasar itu? Tapi pasarnya itu harus pasar tradisional ya. Banyak banget mereka yang melakukan penglaris, sugi, dan itu sudah menjadi pembahasan yang umum dan udah nggak lazim lagi. Jadi kalau di pasar itu harus hati-hati dalam berbelanja, dalam berucap. Terus kalau ada yang aneh-aneh kayak ada uang di jalan, udahlah daripada kita ambil mendingan lupain aja. Siapa tahu yang kamu ambil itu adalah nyawa kalian sendiri. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih sudah diundang ya. Kita jadi banyak tahu hal-hal baru ya. Ya jadi banyak tahu hal baru tentang santet. Nah, biar kalian jadi pembelajaran, jangan pernah jadi nyantet orang gitu. Iya, jangan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat nonton film Santet Segoropi itu tanggal 7 November. Hanya di bioskop. Bye-bye. Bye-bye.